Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini saya akan melanjutkan cerita yang paling ditunggu-tunggu yaitu Petak Umpet. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya supaya Sobat Horor nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Udah kan Sobat Horor? Kalau gitu yuk langsung aja kita mulai. Jadi Sobat Horor, kali ini kita dari sudut pandang Dadang ya. Aku maju menerobos rumput-rumput liar. Sudah hampir pagi, namun belum juga kujumpai dua kawanku yang hilang. Suaraku sudah serak dengan mata bengkak karena terlalu lama menangis. Baru kali ini aku menangis di depan umum. Baru kali ini juga aku merasa bertanggung jawab atas hilangnya dua sahabatku. Jujur saja, perasaan ini sangat membebaniku. Aku melihat Maya yang mengekor di belakangku. Padahal sudah dari tadi dia kusuruh stay saja di pos 1 bersama Cecep dan Rina. Namun Maya enggan, dia tetap ingin ikut sembari bilang, "Bebanmu biar separuhnya ada di aku, Dang. Kalau kamu sendiri yang bawa beban itu pasti keberatan. Ini permintaan seorang teman, tolong jangan ditolak ya." Jujur, mengingatnya saja masih membuatku terharu. Jadi disinilah aku bersama Pak Desemo, beberapa tim SAR dan Maya. Kami berfokus mencari Banyu dan Yanto di tempat terakhir mereka kulihat. Namun walau sudah dari tadi aku bolak-balik, sayangnya tidak membuahkan hasil sama sekali. "Pak, dilanjutkan besok siang saja. Biar kita ada waktu beberapa jam untuk istirahat," kata Pak Ilham selaku ketua tim SAR yang tengah membantu kita. "Ya sudah, kita bikin perapian saja di dekat sini. Besok kita lanjutkan. Dan tolong ya Pak, agar besok ditambah lagi personilnya," kata Pak Desemo. Pak Ilham mengangguk, pertanda beliau menyetujui permohonan Pak Desemo. Setelah kembali ke tempat di mana aku meninggalkan tenda untuk Banyu dan Yanto, kami membuat perapian. Kutatap wajah Maya yang sayu. Masih ada sisa air mata di wajahnya. Pastilah dari kita masuk ke hutan tadi, dia menyembunyikan tangisannya dalam gelap hutan. "Mai, istirahat ya. Besok biar punya waktu untuk mencari Banyu sama Yanto." Maya menggelengkan kepalanya kuat, kembali menangis sebelum akhirnya mengatakan sesuatu. "Dang, katanya aku yang undang bahaya. Katanya aku yang bawa guardianku ke sini." Aku menatap Maya terkejut. Ternyata itulah yang sedari tadi ada di beban pikiran Maya. Aku kembali teringat dengan kata Pak Ade di rumahnya waktu itu. Salah satu dari kita membawa penjaga, dan ternyata yang dimaksud Pak Desemo adalah Maya. Apa sebelum melihat Banyu, perempuan itu melihat penjagaku? Apa cuma kebetulan saja Banyu lihat dia, terus Banyu suka? Aku nggak tahu, Mai. Bisa saja seperti itu. "Dang, kalau memang Banyu sama Yanto dibawa makhluk halus, kamu bisa bantu aku nggak?" tanya Maya kepadaku. Aku yang mendengarnya membuatku mengerutkan kening. Walau akhirnya aku mengangguk, apapun juga akan aku lakukan asal dua kawanku kembali. "Gimana caranya aku ngebantu?" "Ngomong sama Pak Desemo kalau aku mau manggil baturku," kata Maya yakin. "Kalau penjagamu sudah terpanggil, aku bakal nyuruh dia ngasih tahu di mana Banyu sama Yanto. Kalau memang Banyu sama Yanto di bawah makhluk halus, penjagaku pasti bisa nolongin." Aku memandang ke arah Maya. Sebenarnya aku ingin menyanggah, namun melihat sorot matanya yang sangat yakin dengan keputusan yang dia ambil, aku pun mengangguk. Besoknya akan aku bicarakan kepada Pak Desemo. "Dang, bangun, bangun," kata Pak Desemo sambil menepuk-nepuk pipiku.
Dengan sigap, aku membuka mata walau setelahnya kepalaku sedikit keliengan. Rasanya baru saja tidur 2 jam tapi sudah harus bangun. Namun aku sangat senang karena kulihat banyak orang yang sudah berkumpul. Syukurlah, semoga dengan banyaknya orang yang datang akan semakin memudahkan kami untuk menemukan Banyu dan Yanto. Setelah nyawaku cukup terkumpul, aku kembali menemui Pak Desemo untuk menanyakan perihal pembicaraan yang aku lakukan semalam dengan Maya. Pak De, kataku sedikit tak enak. Entah, untuk mengatakan maksud Maya semalam sangat susah kunyatakan. Selain tak masuk akal di pikiranku, aku juga takut apa yang aku bicarakan akan terdengar seperti bualan. Kenapa, Dang? Pak De, kemarin ada yang bilang kalau temanku disembunyiin makhluk halus. Terus Pak De juga bilang kalau yang undang bahaya itu Maya. Kalau yang undang itu penjaganya Maya, apa nggak bisa penjaganya Maya ngebantu kita? Akhirnya aku berhasil mengatakan unek-unekku. Sebelum tadinya aku diam untuk beberapa saat, mencoba menimbang-nimbang tentang apa yang akan aku katakan. Kulihat Pak Desemo mengerutkan keningnya. Mungkin beliau sedang mencoba mengerti semua hal yang baru saja aku katakan. Gini loh, Dang. Pak D memang bisa lihat hal seperti itu. Tapi tidak semua. Kalau punya Maya itu mudah dilihat, soalnya dia mengikuti Maya. Namun soal teman kamu yang dibawa makhluk halus, Pak D juga nggak paham. Dan satu lagi, yang bisa memanggil penjaga itu cuma yang punya. Jadi Pak D, nggak bisa ngebantu ya? Tanyaku yang masih berharap penuh. Namun sepertinya aku harus menelan kekecewaan atas ekspresi Pak D. Saat Pak D menggelengkan kepalanya sembari menepuk bahuku. Sebelum akhirnya pergi menemui orang-orang yang akan membantu pencarian hari ini. Dari jauh aku melihat tatapan Maya. Ya, dia sama kecewanya denganku. Terlihat dari kerut di keningnya serta garis lengkung di bibirnya. Sepertinya dia sudah memperhatikan percakapanku dan Pak D dari tadi. Maaf Mai, saat aku sudah berada di depannya. Gak berhasil ya? Aku mengangguk mengiyakan. Kata Pak D hanya kamu yang bisa manggil, kataku. Maya terdiam, namun kembali membuntutiku untuk mencari Banyu dan Yanto. Kali ini pencarian yang dilakukan semakin jauh masuk ke dalam pelosok hutan. Medan yang kami lalui pun semakin sulit. Dari jalan yang berlumpur hingga menyusuri jurang kami lakukan. Namun, saat menyusuri jurang aku mendengar suara seorang perempuan. Suaranya membuat mataku terus mencari sosok itu di semak-semak. Dan sungguh aku melihat perempuan yang sangat cantik tengah tersenyum ke arahku. Perawakannya tinggi dengan kebaya berwarna hijau yang rambutnya digerai. Aku mengamati wajahnya yang cantik, membuatku menghentikan langkahku untuk beberapa saat, sampai saat Maya menempuk pundakku. Dang! Teriak Maya menarik bajuku sekuat tenaga. Asem, kamu mikir apa sih? Kamu hampir masuk jurang, kata Maya frustasi. Aku lihat cewek yang dilihat Banyu. Maya menatapku lekat, seperti tengah memastikan apa yang baru saja aku katakan benar atau hanya bualan. Gimana kalau caranya dia narik aku ke jurang seperti caranya ngebuat Banyu hilang? Yanto hanya ngikutin Banyu, Mai. Kataku seperti tengah mendapatkan clue. Maya menutup mulutnya, mencoba mentelaah apa yang baru saja aku katakan. Aku menatapnya tajam, sama tajamnya dengan tatapannya kepadaku. Mai, kalau Banyu ada apa-apa gimana? Seumpama dia masuk jurang atau semacamnya. Tanyaku takut. Maya menggigit jarinya seolah ikut merasakan ketakutanku. Kita harus manggil penjagaku, Dang, kata Maya. Aku mengacak rambutku. Hilang sudah akalku. Mau manggil Batur. Maya pun tak tahu kalau dia punya Batur, apalagi memanggilnya. Dia berbicara seakan dia tahu caranya untuk memanggil makhluk itu. Dang, tanya Maya.
Kamu nggak tahu caranya, Mai. Aku juga nggak tahu. Pak D juga nggak tahu. Kataku dengan intonasi yang sedikit tinggi. Tapi seenggaknya kita usaha, Dang. Nggak hanya diem aja. Sekarang orang bertahan tanpa minum cuma bisa 3 hari. Mereka nggak bawa apa-apa, Dang. Ini udah 2 hari. Kalau ada apa-apa sama mereka gimana? Tangis Maya pecah. Aku diam sejenak. Sungguh, aku tak berpikir sampai segitunya. Walau sedari tadi Maya tak banyak berbicara, ternyata dia memikirkan segala kemungkinan yang akan terjadi pada mereka sampai segitunya. Aku mendekat ke arah Maya. Tak ada yang bisa kulakukan selain menatapnya dengan tatapan yang merasa sangat bersalah. Sembari merengkuh bahunya, aku berkata, "Maaf, Mai," kataku tulus. "Aku cuma gak mau kehilangan Banyu sama Yanto, Dang. Seenggaknya kita usaha," kata Maya sesegukan. "Iya, Mai, iya." Aku menepuk bahu Maya berulang-ulang, sangat merasa bersalah atas nada bicaraku yang terlampau tinggi hingga menyakiti hatinya. Setelah tangis Maya reda, aku melanjutkan pencarian. Sedangkan Maya terus menggandeng tanganku hanya supaya aku tidak kembali meleng dan masuk ke jurang. Setelah berjalan, aku kembali teringat seseorang. Seseorang yang mungkin saja bisa membantu kami. "Mai." "Iya, Dang." "Aku tahu siapa yang bisa nolong kita." Maya menarik tanganku pelan, tanda agar aku berhenti. Namun aku menariknya lagi agar terus berjalan. "Kamu tahu, istilah pohon pun juga punya telinga?" tanyaku. "Aku tahu, cukup kamu tunjukin saja dan bawa aku ke sana," kata Maya. Aku mengangguk mengiyakan. Sungguh, mengapa baru sekarang aku memikirkannya? Sungguh bodohnya aku. Kalau beliau tahu soal tragedi ngunduh mantu sudah pasti, beliau juga tahu bagaimana cara menangani ini semua. Setidaknya benar kata Maya, harus ada upaya yang kita lakukan. Setelah hari mulai sore, kami kembali ke camp. Di saat itulah aku meminta izin untuk mengantar Maya ke bawah. "Pak D, aku mau nganterin Maya ke bawah. Kasihan badannya capek. Nanti aku nyusul ke sini," kataku. "Ya sudah, nanti naiknya bareng sama orang ya. Kan nanti di rolling, jadi pas kesini kamu gak sendirian," kata Pak D memberiku izin. Aku melihat Maya, melihatku tidak suka. Namun aku mengedipkan mataku sebagai tanda kalau kita akan memulai semuanya di bawah. Seakan mengerti dengan kode yang aku berikan, Maya pun mengikutiku untuk turun ke bawah. Setelah aku mendapatkan HT dari Pak Desemo untuk berjaga-jaga, aku pun langsung melanjutkan perjalanan. "Mau kemana kita, Dang?" tanya Maya. "Ke orang yang bisa membantu kita," kataku sembari mempercepat jalan. Gimana sobat horor? Penasaran kan sama kelanjutan ceritanya? Kalau gitu tunggu cerita selanjutnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!